Bawang putih aja kamu kasih gratis. Telur kok enggak? Kamu ini jualan daging babi apa sih? Bibi Wang, aku jual daging babi ke kamu. Bonusnya bawang putih. Itu harta berharga. Mahal banget. Jangan-jangan taletku juga bertatahkan berlian. Kamu itu harus ubah kebiasaanmu ini. Yang suka cari untung kecil. Yang kurang itu akhlakmu. Bukan telur. Aduh, Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Kakimu panjang banget. Pinggangmu ramping. Daging babi seharga 50.000 ini enggak cocok sama cabai kamu. Sini, bayar. Sudahlah. Anggap saja kamu manis mulut. Aduh, coba kulihat. Siapa yang punya mulut semanis ini? Belum bayar loh. siapa orang ini? King Jiu Chuan, Tuan Gu. Kamu enggak tahu? Dia khusus mengubur mayat untuk 4 keluarga besar. Setiap kali dia muncul, pasti ada yang mati. Cepat pergi, cepat. Aduh. Bukankah ini Sil keturunan Raja Suci Sampah itu? Yang mau beli daging babi, silakan. Yang tidak beli, pergi sana. Hahaha. Lin Feng, kan? Aku ini tidak suka buang-buang waktu untuk sampah. Sini. Sini. Tanda tangani. Ini. Maksudmu apa? Dulu, Raja Suci Sampah leluhurmu itu telah menipu 4 keluarga besar Ye, Wu, Ju, Qian. Makanya kamu bisa menikahi nona besar Ye Ling Er. Hari ini, 4 keluarga besar akan mengadakan konferensi pembantaian suci untuk membongkar semua kebohongan kalian. Sebelum konferensi dimulai, cepat tanda tangani ini. Kalau tidak tanda tangan, kamu harus mati. Dulu, kalau bukan karena leluhurku, Raja Suci Bahuang yang menganugerahkan 4 patung dewa dan membawa keberuntungan tak terbatas bagi 4 keluarga besar, apa 4 keluarga besar bisa seperti sekarang? Sekarang kalian mau ingkar janji. Apa tidak takut kena karma? Hahaha. Serangan balik? Tuan Muda Liu sudah bilang, biarkan saja serangan baliknya datang. Liu Zhong, Liu Qingtian, akan menanggung semuanya untuk 4 keluarga besar. Hei, bocah, jangan sampai kau menolak kebaikan, lalu menyesal nanti, ya. Kalian jangan harap. Cepat pergi dari sini. Aduh. Main pisau, nih. Takut banget, deh. Tusuk aku, dong. Tusuk. Hajar dia. Hahaha. Astaga. Bocah. Ini, nih, yang namanya Raja Suci, sampah yang dia tinggalkan untukmu. Aku kasih tahu satu hal, ingat baik-baik. Raja Suci Sampah MU itu, dia tidak akan bisa melindungimu. Jadi, sisa hidupmu nanti, kau jadi tukang jagal babi saja. Ya, Nona Ye, bukan untuk orang rendahan sepertimu, yang bisa mendekatinya. Orang, patahkan ke-4 anggota tubuhnya. Lalu bantu dia tanda tangan. Aku tanya, kau mau tanda tangan atau tidak? Mau tanda tangan atau tidak? Tidak mau tanda tangan, ya? Patahkan saja semua anggota tubuhnya. Kejam sekali. Dasar pecundang. Bersihkan dengan rapi. Baik. Liontin Giok. Liontin Giokku. Dengan darah sebagai perantara. Dengan tubuh sebagai penjara. Persembahkan raga untuk roh. Kembalikan jiwa ke bumi. Ayah. Feng. Ini adalah pemandu roh yang ditinggalkan oleh leluhur untuk keluarga Linku. Dengan metode pengorbanan darah, leluhur akan dipanggil kembali. Namun, harga yang harus dibayar adalah nyawamu sendiri. Nyawa, jangan pernah menggunakannya. Kecuali dalam keadaan darurat. Ingat. Cucu yang tidak berbakti, Lin Feng, memohon Raja Suci Bahuang. Kembali ke bumi. Bumi. Apa yang diteriakkan anak ini? Cepat selesaikan dia. Aku rela mengorbankan diriku. Aku mohon, Raja Suci Bahuang, balaskan dendamku. Sesuai keinginanmu. Kok dia tiba-tiba bisa berdiri? Tadi kita patahin kakinya, kan? Takut apa? Dia cuma sendirian. Emangnya dia bisa bikin apa? Serang. Cuma semut kecil, berani-beraninya menyerang raja ini. Siapapun yang menghina keturunanku, mati. Selamat datang, Tabib Suci, Dewa Pedang. Tabib Suci, Dewa Pedang. Ramalan 100 tahun Raja Suci.
kini kembali ke dunia manusia. Orang tua dari sekte pedang ini saja datang. Masa aku nggak datang? Hahaha. Raja Suci turun ke dunia manusia, peristiwa sebesar ini, mana mungkin tanpa Jian Jiuxia? Oh iya, patung suci Raja Suci belum bereaksi? Cepat. Cepat tentukan lokasi turunnya Raja Suci. Betul, betul. Cepat tentukan. Raja Suci telah turun. Provinsi Nan, Kota Hai. Kemari. Siap. Segera beritahu Provinsi Nan, Ketua Asosiasi Bisnis 100 Kota, dalam 10 menit, datanglah ke sisi Raja Suci. Siap menerima perintah Tuan Raja Suci kapan saja. Jika ada situasi apapun, segera laporkan kepada kami. Baik. Salam, Tuan Utusan. Tidak perlu sungkan. Tuan Muda Liu Qingtian memintaku untuk membantu kalian. Jika 4 keluarga besar memiliki masalah yang tidak bisa diatasi, segera beritahu aku. Keluarga Liu bertindak. Keluarga Liu dari Provinsi Nan. Jadi ini alasan kalian berempat berani mengkhianati raja ini. Energi iblis ini, tidak salah lagi. Ini milik Zhu Jiwen. Sepertinya dia yang merencanakan ini di balik layar. Ingin menguji kekuatanku. Apakah sudah pulih? Baiklah. Zhu Jiwen, kau ingin bermain? Raja ini akan menemanimu sampai akhir. Mengkhianati? Kau pikir kau pantas? Siapa kami berempat ini? Kau dan kami itu beda jauh sekali. Aku sarankan kau lebih baik sadar diri. Batalkan saja pernikahan ini. 4 keluarga besar kami bangkit dari nol, makanya kami percaya Raja Suci omong kosongmu itu. Kami ditipu oleh keluarga Lin Mu selama ratusan tahun. Membiarkanmu dengan status rendahanmu itu menikahi Ye Ling Er. Sekarang, 4 keluarga besar kami sudah bangkit. Menurutmu, kami masih akan percaya pada penipu yang mencuri nama baik ini? Betul. Belum lagi Lin Feng itu penipu. Meski kau benar-benar punya kemampuan, dengan adanya keluarga Liu, kau takkan bisa berbuat apa-apa. Tak kusangka, ya. Memelihara 4 anjing. Malah digigit balik. Kau bilang siapa anjing? Kalian. Bukankah begitu? Bocah, jaga bicaramu. Keluarga Liuku meremasmu sampai mati lebih mudah daripada meremas semut. Dan lagi, keempat wanita langit dari 4 keluarga besar ini akan menjadi wanita tuan muda keluarga Liuku. Istrimu tidak terkecuali. Kau cari mati. Kaulah yang cari mati. Salam, Raja Suci Bahuang. Siapa yang menyuruh kalian datang? Raja Suci, saya Liang Chunqiu, Ketua Asosiasi Bisnis 100 Kota Provinsi Nan. Orang terkaya di negara Xialing, Jian Jiuxia, Ketua Sekte Pedang, dan Tabib Suci Guigu. Ketiga tuan itu, setelah mengetahui Anda kembali ke dunia, meminta saya untuk datang menghadap. 3 anak kecil ini ternyata masih hidup. Mereka cukup teliti juga ya. Raja Suci, maaf lancang bertanya, kedatangan Anda kali ini, apakah ada rencana? Apa kau tahu? 3 hari lagi 4 keluarga besar akan mengadakan perjamuan. Konferensi pembantaian Suci. Suci yang ingin mereka bantai adalah aku. Apa? Raja Suci, saya akan segera menyuruh orang memusnahkan 4 keluarga besar. Tidak perlu. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh bertindak gegabah. Aku ingin lihat saja bagaimana 4 keluarga besar ini akan membantai Raja Suci. Ya ampun. Wanita-wanita pilihan dari 4 keluarga besar duduk bersama, dan pria di tengah itu. Siapa dia? Apa kau tidak sayang nyawa? Itu utusan keluarga Liu. Dia mewakili Tuan Muda Liu Qingtian. Liu Qingtian? Keluarga Liu? Apa mereka sekuat itu? Di Kota Hai, 4 keluarga besar adalah penguasa. Mereka mengendalikan nadi ekonomi Kota Hai, dan juga mata pencarian kita. Tapi dari Provinsi Nan, sembarang kekuatan menengah saja bisa dengan mudah menghancurkan 4 keluarga besar. Dan keluarga Liu adalah penguasa Provinsi Nan. Hari ini, kami 4 keluarga besar mengundang kalian semua ke sini hanya untuk menyaksikan satu hal. Yaitu, status 4 keluarga besar kami didapatkan dari kerja keras 3 generasi leluhur kami, bukan dari 4 binatang suci itu. Hari ini, keluarga kian kami akan membantai patung Dewa Xuanwu ini. Dan Raja Suci itu putus hubungan. Hari ini,
Keluarga Wu akan menghancurkan patung Dewa Baihu dan memutuskan hubungan dengan Raja Suci. Kediaman Kintian kami juga begitu. Patung Dewa Zukue ini, aku, Yeling Er, tidak akan menghancurkannya. Lin Feng, kalian juga tidak boleh menyentuhnya. Nona muda Ye, jangan lupa apa yang dikatakan tuan muda kami. Ya, hari ini, jika kamu menghancurkan patung ini, aku jamin keluarga Ye Miu akan melampaui kota Hai, dan di masa depan akan menjadi yang teratas, melambung tinggi. Jika kamu tidak menghancurkannya, jangan salahkan kami jika kami kejam. Ya. Menjadi yang teratas, melambung tinggi. 3 pengkhianat, pecundang yang melupakan leluhur mereka, berani-beraninya ingin menjadi yang teratas. Benar-benar hayalan. Patung suci hancur. Takdir ditentukan. Binatang suci murka, puluhan ribu mayat berjatuhan. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburan kalian. Waktu kehancuran kalian. Bukankah aku sudah bilang jangan ikut campur? Kau datang, mereka akan mencelakaimu. Ada beberapa dari 4 keluarga besar. Bukan semuanya pengkhianat leluhur. Kupikir siapa tadi? Ternyata kau, si pecundang ini. Lin Feng, siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya kau menerobos konferensi pembantaian suci kami. Dan bicara omong kosong di sini. Lin Feng, kami sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kau menolaknya. Hari ini, para pahlawan kota Hai berkumpul, para ahli berdatangan. Kau malah menerobos masuk tanpa izin. Hanya ada jalan buntu bagimu. Jalan buntu? Kata-kata itu akan kubalikan padamu. Raja ini hanya mengasingkan diri 100 tahun. Kalian sudah lupa ketenaran raja ini di masa lalu. Hari ini aku datang ke konferensi pembantaian suci ini untuk memutus keberuntungan 3 klanmu dan menghancurkan masa depan 3 klanmu. Sebelum dupa ini habis, jika kalian berlutut dan mengakui kesalahan, masih ada kesempatan untuk hidup. Aku tidak salah dengar, kan? Dia mau menghancurkan 3 keluarga besar. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Hayalan belaka. 4 keluarga besar sudah berdiri kokoh di kota Hai. Berkuasa 100 tahun. Kekayaan mereka melimpah ruah. Dia bilang hancur, ya hancur. Dia bilang tumbang, ya tumbang. Dia siapa sih? Lin Feng, dupa ini sudah kupadamkan. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan pada ketiga keluarga kami. Lima menit yang lalu, Raja Suji sudah masuk konferensi pembantaian suci. Berita terbaru dari Liang Chunqiu, kenapa belum ada kabar? 3 keluarga dihapus. Keluarga Ye jadi yang teratas. Apa kau sudah tanya padaku, Liu Qingtian? Bawahan menyambut tuan muda. Selamat datang, Tuan Muda Liu. Bangunlah. Tuan Muda Liu, akhirnya kau datang juga. Anak ini sombong sekali. Mau menghancurkan ketiga keluarga kami. Mohon Tuan Muda Liu, berikan keadilan untuk ketiga keluarga kami. Coba ceritakan, ada apa ini? Oh. Tuan muda. 4 keluarga besar di kota Hai. Selain keluarga Ye yang berkhianat, 3 keluarga lainnya, semuanya dihancurkan oleh orang bernama Lin Feng ini. Anak ini menyembunyikan kekuatan yang tidak kecil ya. Aku lihat kekuatannya lumayan, mau merekrutnya jadi anjingmu. Tapi anak ini tidak mau, malah. Malah apa? Dia malah. Tuan Muda Liu, anak ini juga bilang, kau tidak pantas jadi anjingnya. Bocah. Kau yang bilang begitu. Betul. Keluarga Liu Mu memang tidak pantas jadi anjingku. Tapi kita tidak ada sangkut pautnya. Kau masih bisa pergi sekarang. Kalau aku tidak mundur? Jika kau bersekongkol dengan penjahat, nasib keluarga Zhu, Qian, dan Wu akan jadi nasib keluarga Liu Mu. Nasib keluarga Zhu, Qian, dan Wu akan jadi nasib keluarga Liu Mu. Kurang ajar. Kau bocah tukang jagal bau. Kau pikir, kau menghancurkan beberapa keluarga kelas 3 di kota Hai,
sudah pantas menantang keluarga Liuku, dan tuan muda keluarga Liuku, kau tahu seberapa hebat keluarga Liuku? Lin Feng, kau benar-benar sombong sekali. Berani-beraninya kau mengklaim akan memusnahkan seluruh keluarga Liu. Kau pikir kau ini kaisar naga sejati? Betul. Lin Feng, meskipun kau punya kemampuan luar biasa, hari ini kau akan musnah di sini. 3 keluarga itu musnah. Bukan berarti keluarga Liuku akan bernasib sama. Di provinsi Nan ini, belum ada yang berani bicara begitu padaku. Kau pikir dengan didukung Liang Chunqiu dan Asosiasi Bisnis 100 Kota, kau bisa menantang tuan muda ini? Oh, kau kenal mereka? Hehe, lebih dari sekadar kenal. Bawa mereka kemari. Bajingan, lepaskan aku. Kurang ajar. Aku ini gubernur Provinsi Nan. Kalian berdua benar-benar nekat. Berani-beraninya menyuruh sampah ini melawanku. Ketua Asosiasi Bisnis 100 Kota. Apa kau ingin dihancurkan? Gubernur Provinsi Nan. Apa kau ingin dicopot? Liu Qingtian, aku sarankan kau, jangan sentuh Tuan Lin. Kalau tidak, kau akan menyesal. Keluarga Liu Mu juga akan hancur karenanya. HMPH menyesal? Seumur hidupku, aku belum pernah tahu apa itu penyesalan. Sampaikan perintahku. Asosiasi Bisnis 100 Kota dihancurkan. Gubernur Provinsi Nan diganti. Gubernur Provinsi Nan diganti. Baik. Ketua, gawat. Asosiasi diserang keluarga Liu. Semua anggota mau mundur. Aset dibekukan. Asosiasi akan hancur. Gubernur, atasan sudah mengeluarkan perintah untuk mencopotmu. Apa katamu? Tuan Lin, maafkan kami. Asosiasi Bisnis 100 Kota sepertinya tidak bisa membantu Anda lagi. Tenang saja, Asosiasi Bisnis 100 Kota tidak akan hancur. Jabatan wali kotamu tidak akan hilang. Kalian berdua, di kemudian hari, hanya akan naik pangkat dengan cepat. Naik pangkat dengan cepat? Bocah, sombong sekali bicaramu. Kau pikir setelah menghancurkan 3 keluarga besar, kau bisa setara denganku? Aku beritahu kau. Keluarga seperti itu, dalam hitungan menit, aku bisa mendukung 100 lebih. Dan mereka hanya akan lebih kuat. Qian Linglong. Ini ada pesanan 50 miliar, dan uang tunai 100 miliar. Jabatan Ketua Asosiasi Bisnis 100 Kota. Aku serahkan padamu. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Ju Hanyun. Sekarang posisi wali kota Provinsi Nan kosong. Biarkan keluarga Ju Mu yang menjabat. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Wu Hongying. Ini perahu penciptaan. Bisa memperbaiki dantianmu yang rusak. Dan juga bisa membuat ranahmu meningkat 1 tingkat kultivasi besar. Oh ya. Aku juga memanggil beberapa praktisi bela diri. Mulai hari ini, mereka akan membantumu membuka perguruan bela diri. Mulai sekarang kau adalah keluarga ahli bela diri Provinsi Nan. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Bocah, sekarang kau sudah tidak punya bekingan lagi. 3 keluarga besar masih melesat naik. Dengan apa kau mau melawanku? Tidak menyangka, kan? Lin Feng, 3 keluarga kami tidak hanya tidak hancur, malah melesat naik, mengguncang kota provinsi. Hari ini, kau pasti mati. Lin Feng, kalau kau tahu diri, cepatlah berlutut dan terima kematianmu. Tapi tenang saja, kau menghancurkan dantianku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Lin Feng, kenapa belum berlutut? Lin Feng, sekarang bagaimana? Tenang, ada aku di sini. Aku tahu, kalian semua yang hadir di sini merasa bangga bisa menindas Lin Feng ini. Liu Qingtian, apa kau benar-benar berpikir, bekinganku, hanya mereka berdua? Lalu siapa lagi bekinganmu? Bekinganku adalah diriku sendiri. Yang kau anggap nomor 1 di Provinsi Nan, dengan kekuasaan tak terbatas itu, di mataku hanyalah seperti semut. Tidak seberapa. Bagaimana bisa kalian, burung pipit, tahu kekuatan Kunpeng? Lapor. 3 tuan, 4 keluarga besar kota Hai, kecuali keluarga Ye, semuanya sudah musnah. Sekarang, Tuan Muda Liu Qingtian dari keluarga Liu Provinsi Nan, datang sendiri, ingin memusnahkan Raja Suci. Dia juga mencopot ketua Liang Chunqiu dari jabatannya. Keluarga Liu? Hanya penguasa lokal Provinsi Nan. Berani menyentuh orangku, Xia Liguo, dan berani berteriak di depan Raja Suci, keluarga Liu benar-benar cari mati. Memikirkan begitu banyak semut berani memprovokasi di depan Raja Suci, Xia Liguo. Kalau kamu tidak bertindak sekarang, aku bisa saja pergi ke kota Hai dan membunuh mereka semua dengan senang hati. Aduh, Raja Suci belum memberi perintah. Ini. Aku tidak sabar. Kali ini keluarga Liu menyentuh orangku.
Jika tidak dihancurkan, dia akan berpikir bahwa di Xia Agung ini, keluarga Liu-nya adalah raja. Orang-orang, siapkan mobil. Pergi ke kota Hai. Musnahkan keluarga Liu. Apa anak ini gila? Dia bahkan meremehkan keluarga Liu. Dia pikir dia selebriti ibu kota. Baru saja memusnahkan 3 keluarga. Sudah sombong begini, dia benar-benar tidak tahu kalau di atas langit masih ada langit. Dan di luar manusia masih ada manusia. Oh, tidak berarti apa-apa ya? Sudah lama tuan muda ini tidak melihat orang yang sesombong itu. Sekarang dia pasti sudah berusia 3 tahun kan? Entah dia bereinkarnasi sebagai manusia atau binatang di kehidupan ini. Tapi aku suka sekali membuat orang keras kepala sepertimu tunduk sepenuhnya. Melihatmu berlutut di tanah memohon ampun. Pasti rasanya sangat memuaskan. Sayangnya, kau tidak akan melihatnya. Liu Qingtian, aku memberimu kesempatan terakhir. Bawa orang-orangmu, dan hanya dari sini, keluarga Liu Mu masih bisa bertahan. Jika kau melangkah lebih jauh, keluarga Liu Mu akan dihapus dari Provinsi Nan. Beri aku kesempatan lagi? Kalau begitu, aku juga akan memberimu kesempatan. Sekarang, berlututlah dan jilat sepatuku sampai bersih. Lalu serahkan istrimu, Ye Ling Er, untuk menemaniku. Mungkin kalau aku senang, aku akan melepaskanmu. Kau jangan harap. Ye Ling Er, bukankah kau sangat mencintai Lin Feng? Selama kau melayani Tuan Muda Liu dengan baik, maka Lin Feng bisa hidup. Kenapa? Bahkan hal sekecil ini, kau tidak mau melakukannya? Kau. Liu Qingtian, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak menghargainya, setelah hari ini, keluarga Liu dan 4 keluarga besar akan dihapus bersama. Lin Feng, hanya dengan dirimu sendiri, kau ingin melawan Tuan Muda Liu? Melawan keluarga Liu, benar-benar hayalan. Tuan Muda Liu. Anak ini menghina keluarga Liu, dosanya tak terampuni. Mohon Tuan Muda Liu bertindak. Bunuh anak ini. Mohon Tuan Muda Liu bertindak, bunuh anak ini. Bocah, karena kau mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Aku akan membuatmu tahu, kekuatan yang kau andalkan, kekayaan, kekuatan militer, di hadapanku semua itu tidak ada artinya. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, dalam 10 menit, semua yang berhubungan dengan bocah ini, semuanya musnah. Tentu saja, kecuali Ye Ling Er. Ada perintah dari atas. Ye Ling Er harus hidup. Baik. Tuan itu, Liu Qingtian juga punya aura iblis ini. Mungkinkah itu Jujuin? Lin Feng, aku akui, sebelumnya aku meremehkanmu. Tidak kusangka kau punya latar belakang seperti ini. Tapi, lalu kenapa? Di hadapan keluarga Liu, meskipun kau punya latar belakang sebesar langit, kau tetap harus tunduk. Inilah yang namanya, di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Lin Feng, jangan berjuang lagi. Cepatlah, berlutut dan mati. Lin Feng, sekarang bagaimana? Apa yang dikatakan Ju Hanyun itu benar. Di atas manusia masih ada manusia. Di atas langit masih ada langit. Liu Qingtian. Kau pikir kekuasaan kecil di tanganmu itu bisa mempermainkan orang lain? Kau tidak tahu. Nasibmu juga dikendalikan orang lain begitu saja. Lin Feng, kau ini benar-benar keras kepala ya. Di seluruh provinsi Nan, siapa yang berani bicara begitu padaku? Mengambil nyawaku? Aku beritahu kalian, nyawaku ada di sini hari ini. Kalian semua, siapa yang berani mengambilnya? Liu Qingtian. Aku tidak tahu apakah nasib keluarga Liu Mu bisa aku tentukan. Siapa itu? Beraninya dia sombong begitu. Apa kau tidak takut mati? Itu Xia Liguo, orang terkaya di Xia Agung. Apa? Dia? Tuan Xia, kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang, orang lain akan mengira keluarga Liu Mu adalah penguasa Xia Agung. Liu Qingtian, kau hebat sekali ya? Aduh, tidak berani. Di seluruh Xia Agung, siapa yang bisa dibandingkan dengan Anda? Keluarga Liuku di hadapan Anda. Tidak ada harganya. Aduh. Kau tahu juga kalau keluarga Liu Mu tidak berarti apa-apa. Aku kira kau bosnya. Katakan, kau datang ke sini untuk apa? Tuan Xia, anak ini, dia tidak hanya menghancurkan 3 keluarga besar yang aku dukung. Masih berani menghina keluarga Liuku di sini. Kedatanganku kali ini khusus untuk memberinya pelajaran. Betul, Tuan Xia. Anak ini memang sombong. Dia pernah bilang, bahkan jika Xia Liguo berdiri di depannya, dia tidak berarti apa-apa. Sangat arogan dan sombong. Mohon Tuan Xia menghukumnya. Apa? Anak ini pernah bilang begitu? Sepertinya aku tidak perlu turun tangan. Tuan Xia akan membunuhnya. Tapi ini juga kesempatan bagus bagiku untuk unjuk gigi. Beraninya kau. Berani menghina Tuan Xia. Tuan Xia, jangan khawatir.
Aku akan segera membereskan pecundang ini. Liu Qingtian. Coba saja sentuh dia. Liu Qingtian. Coba saja sentuh dia. Tuan Xia, apa maksudmu? Tuan Lin, silakan. Hormat saya, Tuan Lin. Kenapa dia berlutut? Apa yang Tuan Lin katakan itu benar. Aku, Xia Liguo, di hadapan Tuan Lin, sama sekali tidak berarti. Sedangkan kau, Liu Qingtian, hanyalah anjing liar dari Provinsi Nan. Berani-beraninya kalian menyentuh Tuan Lin. Hukuman apa yang pantas untuk kalian? Aku tidak salah dengar, kan? Orang terkaya Xia bilang, dia tidak ada apa-apanya di depan Lin Feng. Bukan Lin Feng yang itu. Siapa dia sebenarnya? Kenapa selalu ada bos besar yang mendukungnya? Apa dia benar-benar punya identitas tersembunyi? Pendukung Lin Feng ini ternyata orang terkaya Xia Liguo. Tidak mungkin. Kalau pendukungnya sebesar itu, mana mungkin dia jualan daging babi di kota Hai? Habislah kita. 3 keluarga besar kita. Habis sudah. Tuan Lin, maafkan saya. Saya datang terlambat. Mohon Anda yang memutuskan bagaimana keluarga Liu harus dihukum. Orang terkaya Xia, kenapa Anda harus? Hanya karena penjual daging babi, menghina keluarga Liu kami? Kurang ajar. Tuan Lin, berani-beraninya kau menghinanya. Kalau dia sampah, keluarga Liu Mu bahkan tidak sebanding dengan sebutir debu pun. Cepat berlutut. Minta maaf pada Tuan Lin. Aduh. Keluarga Liu itu asetnya triliunan. Nomor 1 di Provinsi Nan. Punya koneksi di ibu kota. Bisa seenaknya mengancam nyawaku. Mana berani aku menyuruhnya berlutut? Benarkan, Tuan Muda Liu? Liu Qingtian. Dasar bajingan. Masih berani mengancam nyawa Tuan Lin? Hah? Sepertinya, Provinsi Nan tidak butuh pecundang sepertimu lagi. Aku umumkan mulai hari ini, keluarga Liu dihapus. Diblokir di seluruh kota. Siapapun di Provinsi Nan yang dekat dengan keluarga Liu akan dibunuh tanpa ampun. Keluarga Liu kami sudah berjuang 100 tahun. Baru bisa jadi yang teratas di Provinsi Nan. Tidak bisa hancur karena aku ya. Orang terkaya Xia, mohon beri aku satu kesempatan lagi. Maafkan aku. Kesempatan? Sejak kau menyinggung Tuan Lin saat itu, nasib keluarga Liu kalian hanya satu kata, mati. Mohon Tuan Lin yang memutuskan bagaimana nasib keluarga Liu. Liu Qingtian, aku sudah bilang padamu, jika kau tidak pergi, nasibmu akan sama seperti 3 keluarga itu. Sekarang karma datang, Xia Liguo. Mulai sekarang, aku tidak mau melihatnya lagi. Baik. Ayo, seret dia keluar dan lenyapkan dia dari Provinsi Nan. Tuan Xia, beri aku satu kesempatan lagi. Tuan Xia. Tuan Muda Liu sudah diseret pergi. Lin Feng. Aku, Qian Linglong, sebelumnya tidak tahu diri. Sudah menyinggungmu. Jika kau bersedia, mulai sekarang, aku rela menjadi budakmu, menebus dosa seumur hidup. Aku juga bersedia menjadi pengikut keluarga Ye, membuang segalanya hanya demi hidup. Aku juga bersedia menjadi adik keluarga Ye, mendukung keluarga Ye menjadi penguasa kota Hai. Dulu, saat kalian tahu, aku hanya seorang tukang jagal babi. Kalian ingin sekali membunuhku. Sekarang kalian tahu aku punya kekuasaan dan pengaruh. Kalian malah datang menjilatku. Aku sudah bilang pada kalian, memotong patung dewa pasti akan mati. Tapi kalian tidak mau dengar. Xia Liguo. Baik, bawa mereka pergi. Seret mereka keluar. Jangan Lin Feng. Lin Feng, kamu tidak bisa menangkapku. Kami berempat adalah wanita langit dari kota Hai. Dari segi fisik, dari segi penampilan, kami tidak kalah dari Ye Ling Er. Lin Feng, jika kamu mau, aku bisa melayanimu seumur hidup. Dengan kecantikanmu yang segitu-gitunya, aku tidak tertarik. Pergi. Lepaskan. Lepaskan aku. Ling Er. Sekarang 3 bahaya sudah disingkirkan. Mulai sekarang, kota Hai akan menghormati keluarga Ye. Baik. Kejadian hari ini, tutup rapat-rapat beritanya. Aku tidak ingin terlalu cepat mengungkap identitasku. Mengerti? Baik, aku mengerti. Dan juga Liang Chunqiu itu, dan wali kota Nancheng, mereka orang jujur, bisa dipromosikan. Paham. Lin Feng. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Tuan Lin, kalau begitu aku tidak akan mengganggu.
Lin Feng, sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa Xia Liguo, orang terkaya itu, mau membantumu? Dan juga, kenapa ilmu bela dirimu begitu hebat? Sampai sekarang, keberadaan Zhu Jiwin belum ditemukan. Musuh bersembunyi. Identitasku, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Begini, Ling Er. Beberapa tahun lalu, aku kan pergi liburan ke Tibet. Aku pernah menyelamatkan nyawa Xia Liguo. Dia berutang budi padaku. Masalah hari ini, anggap saja dia sudah melunasi utang budinya. Mulai sekarang, aku dan dia tidak akan ada hubungan lagi. Soal ilmu bela diri ini, aku dulu pernah berguru pada seorang ahli. Bisa dibilang lumayan berhasil lah. Maaf ya, sudah menyembunyikan ini darimu begitu lama. Oh, begitu rupanya. Untung saja ada Xia Liguo yang membantumu. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana. Sudah ya, semuanya sudah berlalu. Halo? Yeling Er, kamu sekarang juga, secepatnya, kembali ke keluarga Ye. Kembali ke keluarga Ye. Ada apa, Ling Er? Ayahku menyuruhku pulang sekarang. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku. Semua aset triliunan keluarga Liuku akan kuberikan padamu. Lepaskan aku. Tidak kusangka, aku, Liu Qingtian, yang telah melanglang buana seumur hidup, akhirnya kalah dari seorang tukang jagal. Aku tidak terima. Buang saja dia. Hei, hei. Kakak, Anda datang. Dasar pecundang. Aku menyuruhmu menyingkirkan Lin Feng si tukang jagal itu, agar aku bisa memiliki Yeling Er. Hal kecil seperti ini saja kau tidak becus. Untuk apa aku memilikimu? Kakak, Lin Feng itu dibantu oleh Xia Liguo. Bawahan ini benar-benar tidak bisa melawannya. Kakak, mohon ampuni nyawaku. Untuk apa nyawa pecundang sepertimu? Tidak ada gunanya. Xia Liguo, dia itu tidak ada apa-apanya. Di belakangku ini, ada tetua sekte Dewa Pedang. Dan juga iblis agung kuno, Zhu Jiwin. Kudengar Xia Liguo itu hanya berutang budi pada Lin Feng. Sekarang, hutang budi sudah lunas. Lin Feng tetap saja pecundang. HMPH. Sepertinya untuk mendapatkan Yeling Er, aku sendiri yang harus turun tangan. Kakak, kalau kakak turun tangan, Lin Feng pasti mati. Bu, minum air dulu. Nggak mau. Lin Feng, kau masih hidup? Kenapa kau kembali ke keluarga Ye? Apa kau belum puas menyengsarakan keluarga Ye? Bu, Lin Feng itu aku yang bawa pulang. Sekarang 3 dari 4 keluarga besar sudah hancur. Tinggal keluarga Ye kita. Nggak ada lagi yang berani menindas Lin Feng. Hah? 3 keluarga besar sudah hancur? Ada apa sebenarnya? Ceritanya panjang. Aku juga nggak bisa jelaskan sekarang. Meskipun 3 keluarga besar sudah hancur, keluarga Ye kita juga akan bangkrut gara-gara pecundang ini. Akan bangkrut gara-gara pecundang ini. Pecundang sialan. Dendamku yang terakhir belum terbalaskan. Diam di situ. Hari ini aku akan membunuhmu. Dufan, apa yang kau lakukan? Apa? Tanya saja si pecundang ini. Apa yang sudah dia lakukan pada kita? Apa yang bisa Lin Feng lakukan pada kalian? Tidak ada apa-apa. Hanya saja sebelumnya, mereka menghalangiku masuk konferensi pembantaian suci. Aku cuma menyuruh orang mengusir mereka. Cuma? Kau memukulku? Sejak kecil, ibuku saja tidak berani memukulku. Kau berani-beraninya memukulku? Kau cuma anjing keluarga Yeku. Sekarang berani menggigit tuanmu? Aku harus mematahkan kakimu. Hentikan. Ayah. Ayah. Qin Xiaotian? Ling Er. Lama tidak bertemu. Kalian saling kenal? Ka, dia adalah... Kau pasti Lin Feng, kan? Aku teman masa kecil Ling Er. Aku kembali kali ini, khusus untuk menemuinya. Teman masa kecil? Dia menggangguku sejak kecil. Aku tidak suka dia. Lalu dia pergi ke ibu kota untuk berkembang. Aku juga tidak tahu kenapa dia kembali hari ini. Ayah menyuruhku pulang terburu-buru hari ini. Apa karena Qin Xiaotian? Betul. Xiaotian adalah teman masa kecilmu. Sekarang dia bahkan orang besar di kalangan ibu kota. Dia berguru pada sekte super, sekte Dewa Pedang. Dia di luar dunia ini. Dia datang mengunjungi keluarga Ye kita. Apa? Kamu tidak ingin bertemu dengannya? Sekte Dewa Pedang? Apa itu sekte nomor 1 di Xia Agung? Hanya nama saja.
Aku juga hanya belajar sedikit di dalam sekte. Sekte Dewa Pedang? Hebat banget, ya? Dasar tukang jagal bau. Apa yang kamu tahu? Kalau nggak bisa ngomong, jangan ngomong. Nggak ada yang anggap kamu bisu. Minggir sana, Lin Feng. Nanti aku akan bereskan kamu. Qin Xiaotian, kalau kamu kembali kali ini untuk menemuiku, sekarang kamu sudah melihatku. Kamu boleh pergi. Ling Er, kok ngomong sama Xiaotian begitu? Enggak apa-apa. Ling Er, apapun yang kau katakan, aku akan selalu bersedia. Ling Er, kali ini, selain untuk menemuimu, aku juga punya satu hal penting yang harus kulakukan. Hal apa? Wah, Ling Er, aku dengar keluarga Ye akan bangkrut. Aku sengaja datang kemari, hanya untuk membantu keluarga Ye melewati masa sulit ini. Dan satu hal lagi, aku ingin melamarmu. Qin Xiaotian, apa kau tidak tahu kalau aku sudah menikah? Aku sarankan kau jangan bercanda seperti ini. Lalu kenapa? Meskipun sudah menikah, tetap bisa bercerai, kan? Lagi pula, pecundang seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Menikah dengannya, sisa hidupmu hanya akan dipenuhi penyesalan dan kekecewaan. Hanya aku yang pantas mendampingimu. Dan hanya aku yang bisa membawa keluarga Ye kalian melangkah lebih jauh. Ini ada pesanan senilai puluhan miliar, 10 gedung perkantoran, dan perhiasan tak terhitung. Asal kau menerima lamaranku, semua ini akan jadi milikmu. Nanti, krisis kebangkrutan keluarga Ye juga akan segera teratasi. Ling Er, apa yang perlu diragukan? Dulu kalau bukan kakekmu yang bersikeras menjodohkanmu dengan pecundang ini, aku mati-matian tidak setuju. Sekarang, pecundang ini sudah numpang makan dan minum di keluarga ya bertahun-tahun. Sudah cukup, cepat usir dia. Tuan Muda Qin adalah pilihan terbaikmu. betul. Kak, cepat ceraikan pecundang ini. Keluarga Ye kita bisa langsung berjaya. Ling Er, ibumu benar. Lin Feng dan kita bukan dari dunia yang sama. Sudah waktunya berpisah. Nak, aku tahu kamu menikahi Ling Er demi uang. Di kartu ini ada 100 juta. Asal kamu setuju cerai. Uang di dalamnya jadi milikmu. 100 juta? Banyak sekali. Lin Feng, kenapa kamu tidak cepat ambil kartu bank ini? Lalu ceraikan dia dan Enyah. Betul. Lin Feng, kalau kau lewatkan kesempatan ini, kau takkan pernah bisa lepas dari status pecundang rendahanmu. Jangan bilang 100 juta. Meski 1 triliun sekalipun, aku takkan pernah mau berpisah dengan Ling Er. Pernikahan ini, aku takkan bercerai. Pernikahan ini, aku takkan bercerai. Lin Feng, pernikahan ini, aku, Ye Ling Er, juga takkan bercerai. Aku dan Lin Feng takkan berpisah. Ye Ling Er, kau gila ya? Tuan Muda Qin itu orang besar dari ibu kota. Dia juga murid sekte Dewa Pedang. Sekte Dewa Pedang. Entitas macam apa itu? Itu adalah kekuatan super yang berdiri di puncak Xia Agung. Kau hanya perlu menikah dengan Tuan Muda Qin. Baik di kota Hai maupun di ibu kota Provinsi Nan, keluarga Ye kita juga akan punya tempat. Kak, kekayaan melimpah ruah ini, kenapa kau tak mau? Sadarlah. Jangan sampai kau dibutakan oleh pecundang ini. Betul, Ling Er. Keluarga Ye kami sekarang bangkrut. Hanya Xiaotian, hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Ye kita, ya. Aku, Ye Ling Er, tidak mencari kemewahan. Hanya mencari satu hati yang tulus. Kau. Lin Feng, aku sarankan kau jangan tidak tahu diri. Sekali aku bertindak, langsung pesanan puluhan miliar. Perhiasan tak terhitung. Apa yang kau punya untuk menandingiku? Apa yang kau punya untuk membahagiakan Ling Er? Pesanan puluhan miliar? Banyak. HMPH, kenapa? Kau si pecundang ini masih meremehkan pesanan puluhan miliar? Kau bahkan tidak punya 100 di sakumu. Si pecundang yang dompetnya lebih bersih dari mukanya ini, berani-beraninya berteriak di sini? Begitu. Kalau begitu, jika aku bisa mengeluarkan sesuatu yang melebihi nilai mahar yang diberikan Qin Xiaotian, kalian akan bagaimana? Hahaha. Baik. Selama kau bisa mengeluarkan mahar yang nilainya lebih tinggi dariku, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Ini kau yang bilang, loh. Tapi kalau kau tidak bisa mengeluarkannya, aku mau kamu cerai dengan Ling Er. Dan berlutut, bersujud. Apa kamu berani menerimanya? Lin Feng, jangan terima. Tanpa bantuan Tuan Xia, kamu nggak akan bisa mengalahkannya. Kamu nggak akan bisa mengalahkannya. Ling Er, tenang saja. Iya. Sebentar lagi akan punya satu anak lagi. Baik, aku terima tantanganmu. Anak ini berani-beraninya bersaing dengan Tuan Muda Qin.
Benar-benar cari mati. HMPH, baguslah kalau begitu. Dia pasti akan kalah telak. Nanti keluarga Ye kita bukan cuma menyingkirkan si pecundang itu, tapi juga bisa mendekati Tuan Muda Qin, langsung naik pangkat. Sudah. Semua hadiahku sudah disiapkan. Nilainya ratusan miliar. Anak muda, mana hadiahmu? Satu kartu ini saja bisa mengalahkan ratusan miliar hadiahmu. Hahaha. Lin Feng, kamu gila ya? Otakmu nggak beres ya? Cuma pakai kartu bank jelek, bilang. Bisa menandingi ratusan miliar hadiah Tuan Muda Qin, kenapa? Isinya 1 triliun ya? Hahaha. Bocah, jangan pura-pura lagi. Siapa yang tidak tahu kalau dompetmu kosong? Cuma ambil kartu bank sembarangan. Sok-sokan. Kau pikir kami gampang dibodohi? Bocah, aku tahu kau itu pecundang. Tapi tidak kusangka, kau sudah jadi pecundang sampai menipu diri sendiri. Sepertinya, pemenangnya sudah jelas. Benar atau tidak, akan ketahuan setelah diperiksa. Jika kartu ini tidak berisi lebih dari 100 miliar, aku, Lin Feng, akan bunuh diri di tempat. Lin Feng, jangan gegabah, Qin Xiaotian. Taruhan ini tidak sah. Tidak bisa begitu. Janji seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Atau jangan-jangan kau takut, bocah? Ling Er, jangan khawatir, karena aku berani bicara. Tentu saja aku punya keyakinan penuh. Qin Xiaotian, kau tunggu saja sampai kau memanggilku ayah. Lin Feng, kau pecundang. Kalau mau mati, tidak perlu begini juga, kan? Aset lebih dari 100 miliar? Menurutku kamu ini gila ya? Betul sekali, Lin Feng. Kamu sudah jadi menantu di keluarga ya bertahun-tahun. Kemampuan apa yang kamu punya? Apa kami tidak tahu? Sok kuat saja. Baguslah, setelah kamu mati, anakku bisa dengan terang-terangan menikah dengan Tuan Muda Qin. Hehehe. Lin Feng, mengingat kamu adalah menantu keluarga Ye, berlututlah dan minta maaf pada Tuan Muda Qin. Ceraikan dia sendiri. Aku bisa memohon pada Tuan Muda Qin untuk mengampuni nyawamu. Ini kesempatan terakhirmu. Dia tidak pantas aku berlutut. Lagi pula, yang akan menang pada akhirnya hanya aku, kamu. Bagus, bagus, bagus. Lin Feng, karena kamu tidak tahu diri, jangan salahkan keluarga Ye jika meninggalkanmu. Ini kamu cari mati sendiri. Manajer Lin dari Ban Kota Hai tiba. Kenapa manajer Bank Kota Hai datang? Aku yang memanggilnya. Lin Feng, bukankah kamu bilang mau verifikasi aset? Kalau begitu, biarkan Bank Kota Hai, manajer Lin yang akan mengesahkannya di sini. Verifikasi asetmu di tempat. Kalau saldo kartumu tidak ada 100 miliar, kau tamat. Kepala keluarga Ye, Tuan Muda Qin, saya mewakili Bank Kota Hai datang untuk mengesahkan. Siapa yang perlu verifikasi dana? Manajer Lin. Dia. Anak ini bilang saldonya ada 100 miliar. Kau harus memeriksanya baik-baik untukku. 100 miliar? Sini, berikan kartunya. Lin Feng, sekarang orangnya sudah datang. Kau tidak takut, kan? Takut. Kenapa harus takut? Periksa saja. Ini. Kartu ini adalah... Manajer Lin. Ada apa? Ini kartu naga lilin Xia Agung. Kartu naga lilin Xia Agung? Mungkinkah itu? Kartu naga lilin Xia Agung? Mungkinkah itu? Hanya dengan dana liquid lebih dari 1 triliun baru bisa membuat kartu ini. Di Xia Agung, orang yang memiliki kartu ini tidak lebih dari 5 orang. Apa? Lebih dari 1 triliun. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pecundang ini punya uang sebanyak itu? Betul, Manajer Lin. Pasti ada kesalahan. Coba periksa lagi baik-baik. Tapi, kartu ini sepertinya berbeda dari kartu yang biasa kulihat. Tentu saja berbeda. Karena kartu ini palsu. Palsu? Atas dasar apa kau bilang kartuku palsu? Karena Tuan Muda ini punya yang asli. Kartumu ini sama sekali berbeda dengan milikku. Kalau bukan kartumu yang palsu, lalu siapa? Tuan Muda Qin juga punya kartu ini? Benar juga. Tuan Muda Qin kan orang besar dari ibu kota. Uang tunainya lebih dari 1 triliun. Baginya itu mudah saja. Cepat bandingkan kedua kartu ini. Memang benar. Kartu Xiaotian adalah kartu perak dengan ukiran naga perak. Sedangkan kartu Lin Feng ini kartu emas dengan ukiran naga raksasa bercakar 5. Ini sama sekali berbeda. Sudah kubilang. Kenapa ini tidak sama dengan yang biasa kulihat? Kalau bukan karena Tuan Muda Qin mengeluarkan kartu asli, aku hampir saja tertipu oleh bocah ini. Bagus, Lin Feng. Kau berani memalsukan kartu naga lilin Xia Agung. Hukuman apa yang pantas untukmu? Manajer Lin. Memalsukan kartu naga lilin Xia Agung. Kejahatan apa itu? Memalsukan kartu naga lilin Xia Agung
Hukuman mati. Lin Feng, oh Lin Feng, kau rela memalsukan demi pamer. Sayangnya, kau bertemu denganku. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana akan hancur. Betul. Kartu ini memang bukan kartu naga lilin Xia Agung. Bagus. Kau akhirnya mengakuinya. Cepat tangkap dia. Kirim dia untuk menjalani hukuman. Kalau tidak, orang akan bilang keluarga Ye melindungi penjahat. Maka keluarga Ye akan tamat. Tapi, ini juga bukan palsu. Kartu ini bernama kartu Kaisar Naga Xia Agung. Di seluruh Xia Agung, hanya ada satu. Hanya puncak kekayaan yang bisa memilikinya. Hahaha. Apa? Kartu Kaisar Naga Xia Agung? Aku belum pernah dengar kartu ini. Dasar kau? Jangan-jangan kau mengarang cerita, ya? Kartu Kaisar Naga Xialing, Lin Feng. Sudah begini keadaannya. Kau masih saja berlagak. Benda yang belum pernah kudengar ini, memang cuma kau yang punya satu. Hahaha. Dasar katak dalam tempurung. Kalian belum pernah dengar bukan berarti tidak ada. Kartuku ini asli atau palsu. Akan ketahuan setelah diperiksa. Baik. Kalau begitu, akan kubuat kau mati dengan jelas. Manajer Lin, periksa dananya. Baik. Gagal memeriksa saldo. Hahaha. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin pecundang ini punya 100 miliar? Lin Feng, aku benar-benar kagum padamu. Bertahan sampai sekarang dengan kartu palsu. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Kau kalah. Nak, kau kalah. Sesuai taruhan, kau gunakan pedang ini untuk bunuh diri di tempat. Jangan. Siapa bilang aku kalah? Masih bilang tidak kalah? Kartu bankmu nggak bisa baca saldo. Kalau bukan kalah, apalagi? Nggak bisa kebaca. Itu karena mesin pos ini, batas dana yang bisa dibaca, nggak seberapa dibanding uang di kartuku. Hahaha. Lin Feng, bisakah kamu berhenti membual? Kenapa kamu suka sekali pamer? Mesin posku ini bisa membaca jumlah sampai triliunan. Masa iya, uang di kartumu itu bisa lebih dari 1 triliun? Betul. Bahkan jauh lebih banyak. Masih saja memulur waktu. Lin Feng, aku sarankan kamu berlutut dan mati saja. Bocah kurang ajar. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Manajer Lin, cari mesin yang nggak ada batas jumlahnya. Hari ini, aku akan membuat Lin Feng mati dengan jelas. Mesin pos ini nggak ada batasnya. Tapi kamu, bocah, nggak mungkin punya uang sebanyak itu. Aku sarankan kamu menyerah saja. Jangan berjuang sia-sia lagi. Jangan banyak omong kosong. Cepat gesek. Kamu. Oke, aku lihat. Sampai kapan kamu mau pura-pura? Nggak usah dilihat. Kali ini, pasti gagal lagi. Karena bocah ini, nggak punya uang sepeser pun. Pengecekan saldo berhasil. Saldo tersisa 100 triliun yuan. 100 triliun? Mana mungkin? Qin Xiaotian. Aku menang. Ini mana mungkin? Dia cuma pecundang. Kok bisa punya uang sebanyak ini? Jumlah ini mungkin lebih banyak dari orang terkaya di Xia Agung. Bocah ini, siapa dia sebenarnya? Lin Feng, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ling Er. Nanti aku akan ceritakan semuanya padamu. Aduh, Lin Feng. Tadi ibu agak keras suaranya. Kamu punya uang sebanyak ini. Kenapa nggak bilang ke ibu dari awal sih? Kamu pasti pusing. Gimana cara menghabiskan uang ini? Kan? Gimana kalau kamu kasih sedikit ke keluarga ya? Kami bantu kamu mengurangi beban. Hehehe. Iya, kakak ipar. Kita ini kan, semua keluarga, susah senang bersama. Betul kan, kakak ipar? Lin Feng, kalau kamu memang sekaya itu, tolonglah kami lewati krisis ini. Dulu kalian pikir aku ini miskin dan tak berguna. Ingin sekali menyingkirkanku. Sekarang tahu aku punya ratusan miliar. Baru bilang kita keluarga, aku mau tanya. Keluarga Ye ini masih punya malu nggak sih? Lin Feng, kok ngomongnya gitu sih? Kamu sudah bertahun-tahun di keluarga Ye ini, makan dan minum gratis selama ini. Apa kebaikan itu nggak berarti? Betul. Lin Feng, jangan-jangan kamu ini kacang lupa kulitnya ya? Kak, cepat bujuk dia. Aku tidak akan membiarkan Lin Feng mengeluarkan sepeser pun. Sudah kubilang, apapun pilihan Lin Feng, aku akan selalu mendukungnya. Kamu, keluarga Ye membesarku bertahun-tahun? Itu omong kosong belaka. Selama ini, aku selalu mengandalkan diriku sendiri. Uang yang kudapat dari menjual daging babi, dari awal sampai akhir. Aku tidak pernah menghabiskan sepeser pun dari keluarga Ye kalian. Sekarang kalian para sampah ini.
Jangan harap bisa mengambil sepeser pun dariku. Ambil sepeser pun dariku. Qin Xiaotian, sekarang aku yang menang, dan kau kalah. Sesuai taruhan. Berlutut dan panggil aku ayah. Menyuruhku berlutut? Tidak mungkin. Kau mau ingkar janji? HMPH. Kalau ingkar janji, kenapa? Bocah, aku akui kau memang kaya raya. Tapi di Xia Agung, punya uang itu tidak berguna. Di sini, yang berbicara adalah kekuasaan dan kekuatan. Keluarga Qinku adalah keluarga besar di ibu kota, dengan kekuasaan yang tak terbatas. Tuan muda ini, bahkan didukung oleh Sekte Dewa Pedang yang melampaui segalanya. Menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan seekor semut. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Oh, Sekte Dewa Pedang adalah andalanmu, ya? Kalau begitu, aku beritahu kau, Sekte Dewa Pedang yang kau andalkan itu, Sekte Dewa Pedang bagiku tidak ada artinya. Lalu, kau mau apa? Kau ini siapa? Bocah? Berani-beraninya meremehkan Sekte Dewa Pedang? Aku beritahu kau, satu murid Sekte Dewa Pedangku saja, bisa menghancurkan semua kekuatan di dunia. Di hadapan kekuatan absolut, semua hukum dan aturan, hanyalah seperti kertas usang, bisa dihancurkan kapan saja. Kau masih berani bilang, Sekte Dewa Pedang tidak ada artinya? Sepertinya kau sudah gila. Hehehe, betul, Lin Feng. Punya uang banyak, memangnya kenapa? Tuan Muda Qin tetap bisa mencekikmu kalau dia mau. Menurutku, kau lebih baik berlutut dan serahkan uangmu pada Tuan Muda Qin. Kalau Tuan Muda Qin senang, mungkin dia masih bisa mengampuni nyawamu. Loh. Benar-benar lucu sekali. Qin Xiaotian, kau sendiri yang membuat taruhan itu. Sekarang kau mau ingkar? Dan menyuruhku berlutut? Baiklah. Aku juga tidak sudi menjadi ayah dari pecundang sepertimu. Tapi hari ini, kau pasti akan berlutut. Dasar pecundang sialan. Dengan apa kau akan membuatku berlutut? Jika kau tidak berlutut, aku akan membantumu berlutut. Kepala keluarga Long dari ibu kota telah tiba. Keluarga Long dari ibu kota? Kenapa mereka datang? Apa jangan-jangan karena Tuan Muda Qin? Lin Feng, kepala keluarga Long datang sendiri. Jika kau berani lancang hari ini, kau tidak akan punya jalan keluar. Kepala keluarga Long, sepertinya dia datang untuk berobat padaku. Biarkan Qin Xiaotian melompat-lompat sebentar lagi. Sembuhkan kepala keluarga Long dulu baru bicara. Saya Long Gucheng dari keluarga Long. Saya datang untuk mencari pengobatan untuk kakak saya, Long Taiji. Mencari pengobatan? Hua Tuo. Apa mereka datang untuk berobat padamu? Keluarga Long adalah keluarga nomor 1 di Xia Agung. Tabib yang bisa mereka undang pasti jauh di atasku. Kenapa mereka datang mencari pengobatan ke keluarga Ye kami? Apa jangan-jangan? Pasti karena Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin adalah murid Sekte Dewa Pedang. Dia pasti punya pil ajaib dari sekte itu. Mengobati beberapa penyakit sama sekali bukan masalah. Benarkan, Tuan Muda Qin? Betul. Aku tidak hanya punya di tubuhku perahu penciptaan yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan luka parah. Dia juga belajar ilmu pengobatan rahasia sekte abadi. Jadi, keluarga Long seharusnya datang mencariku. Kau bilang kepala keluarga Long datang mencarimu? Sungguh konyol. Lin Feng, kenapa kau bicara sinis begitu? Kepala keluarga Long tidak datang untuk Tuan Muda Qin. Apa mungkin dia datang untukmu? Benar. Dia memang datang untukku. Benar. Dia memang datang untukku. Hahaha. Lin Feng, apa yang kau katakan? Kepala keluarga Long datang untukmu? Kau ini tabib dewa dari mana? Kau mau membuatku tertawa sampai mati? Hahaha. Lin Feng, ini kepala keluarga Long. Lo, jangan bercanda seperti ini. Cepat tarik kembali ucapanmu. Ling Er, aku tidak bercanda. Mereka benar-benar datang untukku. Kalau tidak percaya, kau bisa bertanya pada mereka. Tuan Long, apa benar begitu? Kakakku sakit parah dan koma. Dia hanya memberitahuku, orang yang bisa menyembuhkannya ada di keluarga Ye, kota Hai. Tapi, dia tidak memberitahuku siapa. Jadi, kalian semua yang ada di sini, siapapun itu, selama bisa menyembuhkan penyakit kakakku, keluarga Longku akan menjalin persahabatan abadi dengannya. Apapun syaratmu, keluarga Longku akan memenuhinya. Jelas sekali, kepala keluarga Long tahu Tuan Muda Qin ada di rumah kita. Makanya dia buru-buru datang. Dasar bocah, sok-sokan di sini. Kenapa? Kau juga mengerti medis? Bocah, urusan kita akan kita bereskan nanti. Kau tunggu saja di sini dan lihat baik-baik bagaimana aku menyembuhkan kepala keluarga Long. Apa itu nadi bintang jahat?
Pasien tidak akan hidup lebih dari 30 tahun, dan tidak ada obatnya. Itulah mengapa disebut nadi bintang jahat. Kepala keluarga Long sekarang sudah 40-50 tahun. Bisa bertahan selama bertahun-tahun ini, itu sendiri sudah merupakan keajaiban. Apa? Penyakit mematikan separah itu. Apa benar bisa disembuhkan? Orang lain mungkin tidak bisa. Tapi aku, Qin Xiaotian, belum tentu. Aduh, keluarga Long kami juga sudah mencari tabib terkenal di mana-mana. Bahkan tabib suci Guigu. Dia juga tidak berdaya. Tuan Muda Qin, apa kau benar-benar yakin bisa menyembuhkan kakakku? Tabib suci Guigu, bagaimanapun juga, dia hanyalah tabib duniawi. Tentu saja tidak bisa menyembuhkan nadi bintang jahat ini. Biarkan aku menggunakan teknik medis sekte Dewa Pedang, dikombinasikan dengan perawatan perahu penciptaan. Kepala keluarga Long pasti akan sembuh. Tuan Muda Qin, jika hari ini kau bisa menyembuhkan kakakku, mulai hari ini, keluarga Long dan Qin kita bisa menjalin hubungan baik turun-temurun. Selesai sudah. Kalau Qin Xiaotian bisa menyembuhkan kepala keluarga Long, maka Lin Feng dalam bahaya. Kalau begitu, aku, Qin, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Semuanya menjauh sedikit. "13 jarum gerbang langit. Bangkit." 13 jarum gerbang langit. Mengendalikan jarum dengan Qi. Ini adalah puncak tertinggi dalam ilmu pengobatan. Xiaotian memang punya kemampuan. Mungkin saja, dia benar-benar bisa menyembuhkan nadi bintang jahat ini. "13 jarum gerbang langit. Jarum perak menembus titik atas luntur." Kakak. Kondisi kepala keluarga Long semakin membaik. Ilmu pengobatan Xiaotian benar-benar luar biasa. Aku sudah menggunakan 13 jarum gerbang langit untuk menstabilkan kondisi kepala keluarga Long. Ditambah lagi pil Yijin ini, pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Silakan. Jika Long Taiji meminum pil ini, dia pasti akan mati. Jika Long Taiji meminum pil ini, dia pasti akan mati. Lin Feng, apa yang kamu bicarakan omong kosong di sana? Ilmu pengobatan Tuan Muda Qin, apa kamu pantas mengomentarinya? Diam kamu. Dasar pecundang. Tuan Muda Qin sedang melakukan akupunktur. Kapan giliran bicara? Aku sudah bilang, pil ini akan merenggut nyawanya. Jika kalian percaya, suruh dia berhenti. Jika tidak percaya, tanggung sendiri akibatnya. Lin Feng, berkat jarum Tuan Muda Qin, kondisi kepala keluarga Long makin membaik. Tapi kamu malah bilang Tuan Muda Qin akan mencelakai kepala keluarga Long. Apa maumu sebenarnya? Anak muda, apa kemampuanmu? Sampai berani mengomentari 13 jarum gerbang langitku? Tuan Long, kalau anak ini menunda waktu pengobatan, saat itu tiba, kepala keluarga Long benar-benar tidak akan selamat. Cukup. Anak muda, aku hanya melihat kondisi kakakku sekarang sudah stabil. Kalau karena ambisimu, kakakku jadi kehilangan waktu pengobatan terbaiknya, keluarga Long tidak akan melepaskanmu. Sekarang aku minta kamu diam. Aku sudah bilang apa yang perlu kukatakan. Karena kalian tidak percaya, aku tidak akan banyak bicara lagi. Biarkan fakta yang berbicara. HMPH. Silakan. Kondisi kepala keluarga Long sudah kembali normal. Mungkinkah, nadi bintang jahat ini, dia benar-benar berhasil menyembuhkannya? Memang tidak salah lagi. Ini Qin Xiaotian. Sepertinya gelar tabib suci Guigu harus dicopot. Tuan Muda Qin adalah tabib suci nomor 1 di Xia Agung. Bukan Dewa Pengobatan. Tuan Muda Qin. Tidak. Tuan Qin, kau sudah menyembuhkan kakakku. Mulai hari ini, dua keluarga kita akan bersekutu selamanya. Bocah, faktanya adalah, aku yang menyembuhkan kepala keluarga Long. Sedangkan kau, hanya bisa seperti anjing liar, menggonggong di samping. Sekarang, apa lagi yang ingin kau katakan? Lin Feng, kau memfitnah Tuan Muda Qin di sini. Kenapa kau tidak segera berlutut dan meminta maaf pada Tuan Muda Qin? Betul, berlututlah di depanku. Lin Feng. Apa maksudmu? 3 detik. Setelah 3 detik, kondisi Long Taiji akan memburuk, dan dia akan sekarat. Dasar binatang. Apa kau mengutuk kematian kepala keluarga Long? Lin Feng, demi memfitnah Tuan Muda Qin, apa perlu sampai sejauh ini? Apa kau manusia? Ling Er.
Kau lihat sendiri, kan? Inilah suamimu. Dia itu cuma omong kosong, orang picik dan sempit. Sampah seperti ini, apa kau benar-benar mau bersamanya seumur hidup? Kau tidak menyesal? Qin Xiaotian, jangan kau adu domba di sini. Dan lagi, Lin Feng, beberapa hal tidak boleh diucapkan sembarangan. Cepat minta maaf pada keluarga Long. Untuk apa minta maaf? Mereka sebentar lagi akan berlutut memohon padaku. Tinggal 2 detik. Bocah. Kau tidak hanya berani memfitnah dermawan keluarga Long kami, kau juga berani mengutuk kakakku. Ini salahmu sendiri. Orang-orang, tangkap dia. Baik. Tinggal 1 detik. Serang. Waktu habis. Kakak. Tuan Muda Qin. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Tidak mungkin. Aku sudah menyembuhkannya. Kenapa bisa kambuh lagi? Ini tidak mungkin. Kakak. Menyembuhkan? Nadi bintang jahat. Disebut nadi bintang jahat karena ia bisa menyerap semua energi dalam tubuh pasien. Dan pilmu itu bukan hanya tidak bisa menyembuhkan, malah akan memperkuat nadi itu, memperparah kondisi pasien. Aku sudah bilang jangan berikan pil itu. Tapi tak ada satupun dari kalian yang mendengarkanku. Omong kosong. Meskipun aku tidak bisa menyembuhkannya, kau si pecundang ini lebih tidak mungkin lagi bisa menyembuhkan penyakit tuan keluarga Long. Betul, Lin Feng. Kalau nadi bintang jahat memang seperti yang kau bilang, sebegitu parahnya, maka di dunia ini, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Benarkah? Di atas langit masih ada langit. Di atas manusia masih ada manusia. Buka mata anjing kalian itu, dan lihat baik-baik, bagaimana aku menyembuhkan nadi bintang jahat. Kau benar-benar sombong sekali. Kamu bahkan belum pernah membaca buku medis selama setahun pun. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan kepala keluarga Long? Tuan Long, jangan biarkan anak ini mendekati keluarga Long. Jika kondisi kepala keluarga Long memburuk, dia tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Long Gucheng. Dia hanya punya 1 menit sekarang. Setelah 1 menit, bahkan jika Dewa Emas turun ke bumi, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia hidup atau mati, kamu yang memutuskan. Baiklah. Aku setuju kamu menyelamatkan kakakku. Tapi jika kamu berani menipuku, meskipun kamu lari sampai ke ujung dunia, keluarga Long kami tidak akan melepaskanmu. Jika aku tidak bisa menyembuhkannya, aku serahkan diriku padamu. Silakan. Lin Feng. Apa yang kamu lakukan? Cepat sembuhkan dia. Kenapa kamu memejamkan mata? Anak muda, tidak bisa berpura-pura lagi, ya? Aku sudah tahu, kamu sama sekali tidak bisa menyembuhkan kepala keluarga Long. Saatnya menguji kemampuanmu yang sebenarnya. Kamu pasti akan ketahuan. Benar, Lin Feng. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, cepat turun dan mati. Berisik sekali. Tadi aku hanya mengamati nadi bintang jahat di tubuhnya. Nadi bintang jahat. Sekarang aku akan mulai mengobati. HMPH. Aku ingin lihat bagaimana kau mengobatinya. Sudah selesai. Sekarang nadi bintang jahat sudah hilang. Kakakmu tidak akan sakit lagi di masa depan. Hidup 1000 tahun. Lin Feng. Kau bercanda, ya? Kau cuma menyentuh tangannya. Itu namanya mengobati. Kalau begitu aku juga bisa. Aku juga bisa. Hahaha. Betul, Lin Feng. Kau bahkan tidak tahu sedikit pun tentang medis. Sudah berlagak. Kau tidak takut pinggangmu sakit karena angin kencang? Anak muda, aku sudah tahu kau keras kepala, tapi aku tidak menyangka kau sekeras kepala ini menyelamatkan orang dari jarak jauh. Kau pikir kau Tuhan? Hahaha, Tuan Long. Anak ini jelas-jelas menghina kecerdasan kita. Mohon Anda, tangkap dia. Tuan Long, ada apa denganmu? Kakakku. Kakakku sudah bangun. Kakakku sudah bangun. Benar. Benar-benar bangun. Apa? Kepala keluarga Long benar-benar sudah bangun? Mungkinkah Lin Feng benar-benar menyembuhkan nadi bintang jahat? Sudah kubilang, nadi bintang jahat sudah hilang. Sekarang kepala keluarga Long sudah sadar. Hanya saja karena baru sembuh, kesadarannya baru pulih, belum bisa bicara dan berjalan. Butuh waktu untuk istirahat. Mana mungkin? Tidak mungkin. Anak ini tidak mungkin bisa menyembuhkan kepala keluarga Long. Aku tahu, Lin Feng. Kepala keluarga Long sama sekali bukan kamu yang menyembuhkan. Bukan aku yang menyembuhkan? Lalu siapa lagi? Ini jelas-jelas pengobatan Tuan Muda Qin yang berhasil. Sedangkan kamu,
Hanya berpura-pura dan menipu. Kebetulan saja merebut pujian Tuan Muda Qin. Orang ini, itu Tuan Muda Qin yang menyembuhkannya. Ada benarnya juga. Mana mungkin hanya dengan meletakkan tangan, penyakit bisa sembuh. Menurutku sih, tetap pengobatan Tuan Muda Qin yang berhasil. Orang itu, tetap Tuan Muda Qin yang menyelamatkannya. Sungguh konyol. Jelas-jelas aku yang menyembuhkan nadi bintang jahat itu. Kenapa pada akhirnya malah jadi jasanya dia? Kalian semua ini masih punya malu nggak sih? HMPH. Menurutku, kamu yang nggak punya malu. Di sini menipu orang, masih berani merebut jasa Tuan Muda Qin. Tuan Long, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Anak ini, menantu keluarga Ye kami. Seberapa kemampuannya? Mana mungkin kami keluarga Ye tidak tahu? Betul. Tuan Long, anak ini cuma tukang jagal babi. Setengah tahun pun nggak pernah baca buku medis. Tiba-tiba jadi master pengobatan. Siapa yang percaya coba? Pasti dia merebut jasa Tuan Muda Qin. Long Gucheng, sebaiknya kamu berpikir 2 kali. Pilihanmu akan menentukan nasib keluarga Long MU. Bocah. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya mengancam Tuan Long? Mengancam keluarga Long? Sudahlah. Bocah. Di seluruh Sia Agung ini, selain sekte Dewa Pedang itu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu pada kami, keluarga Long. Awalnya aku tidak ingin mempermasalahkanmu, tapi tak kusangka, kau malah menggunakan cara licik seperti ini untuk merebut jasa orang lain. Semua ini salahmu sendiri. Sudah kubilang, kalau kau berani membohongiku, seluruh keluarga Long kami tidak akan melepaskanmu. Tangkap dia. Bawa dia padaku. Baik. Lin Feng, kau menggali kuburanmu sendiri. Kau menuai apa yang kau tabur. Sekaranglah saatnya kau mendapatkan kematian yang kau inginkan. HMPH, mati juga bagus. Dengan begitu, putriku bisa menikah dengan Tuan Muda Qin dengan lancar. Bocah. Ingat ini. Di kehidupan selanjutnya, jangan cari masalah dengan orang yang tidak bisa kau lawan. Tuan Long, aku mohon padamu. Lepaskan Lin Feng. HMPH. Kak, kenapa kamu masih membela bajingan tak tahu malu ini? Obat bius apa yang dia berikan padamu? Ling Er, kemari. Tidak mau. Kalau kamu menyeret keluarga Ye, kamu adalah pendosa keluarga Ye. Bocah, kalau berani, jangan bersembunyi di balik wanita. Tidak apa-apa, Ling Er. Aku bisa mengatasinya. Tapi, sudah kubilang, priamu ini tak ada yang boleh menghinanya. Long Gucheng, ini akan menjadi keputusan terburukmu untuk keluarga Long, karena kau ingin membunuhku. Baiklah, aku akan berdiri di sini. Lihat siapa di antara kalian para semut yang bisa menyentuhku. Serang. Hentikan. Tabib Suci Guigu. Kenapa dia datang? Tuan Tabib Suci, kamu kesini buat apa? Apa yang kamu lakukan? Oh, Tuan Tabib Suci. Bocah ini menghina keluarga Long dan merebut jasa mengobati tuan rumah keluarga Long dari Tuan Muda Qin. Tuan Long sedang bersiap mengirim orang untuk menangkapnya. Kamu mau menangkapnya? Ya. Karena Tuan Tabib Suci Guigu sudah datang. Sekarang saatnya membongkar konspirasi Lin Feng ini. Tuan Tabib Suci, tolong periksa kondisi tuan rumah keluarga Long. Apakah benar yang mengobatinya adalah Tuan Muda Qin? Nadi bintang jahat ini sudah hilang. Penyakit tuan rumah keluarga Long sudah sembuh. Bagus sekali. 13 jarum gerbang langit ini, dan juga pil ini, masih tersisa di dalam tubuh tuan rumah keluarga Long. Dia memang mengonsumsi 1 butir pil. Siapa yang melakukan ini? Ini perbuatan saya. Sudah kuduga. Pasti ini karya Tuan Muda Qin. 13 jarum gerbang langit dan pil ajaib telah menyelamatkan nyawa tuan rumah keluarga Long. Lin Feng, coba lihat bagaimana kamu bisa membela diri sekarang. Benarkah? Menurutku, yang seharusnya mengelak itu kalian. Apa katamu? Tabib Suci Guigu baru saja bilang bahwa 13 jarum gerbang langit Tuan Muda Qin dan pil mujarabnya yang menyembuhkan penyakit kepala keluarga Long. Kapan aku bilang begitu? Kau. Lalu, Tabib Suci, apa maksudmu? Hah? Maksud, 13 jarum gerbang langit ini dan pil ini hampir saja merenggut nyawa kepala keluarga Long. Apa? Jika bukan karena ada aliran energi kuat yang masuk ke tubuh Jia Feng dan menelan nadi bintang jahat, serta memperbaiki organ dalam kepala keluarga Long, kepala keluarga Long sama sekali tidak mungkin bertahan sampai sekarang, apalagi bicara soal penyembuhan. Jadi begitu. Bukan Tuan Muda Qin yang menyembuhkannya? Ini tidak mungkin. Lin Feng hanya meletakkan telapak tangannya dan langsung menyembuhkan kepala keluarga Long. Tuan, Maksud Anda, yang menyembuhkan kakakku adalah bukan Tuan Muda Qin ini sama sekali. Qin Xiaotian.
Dia cuma setengah-setengah. Bagaimana dia bisa menyembuhkan kepala keluarga? Dan kau, apa kau tidak takut kepala keluarga mati terlalu cepat? Hah? Bahkan jika kepala keluarga bangun, dia akan mati karena ulahmu. Tuan, maksudmu, kakakku menyuruhku datang ke kota Hai. Orang yang kucari bukan Tuan Muda Qin ini, tapi Lin Feng. Betul. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Lin. Minta maaf. Tunggu. Tabib Suci Guigu, kenapa kau bilang bukan aku yang menyembuhkannya? Kau Tabib Suci Guigu tidak punya kemampuan itu, bukan berarti aku juga tidak punya. 13 jarum gerbang langit. Di mata orang luar, itu hanya keahlian medis yang hebat. Menurutku, kau kurang terlatih. Dengan kemampuan apa kau menyembuhkan Long Jiafeng? HMPH. Kau hanya tabib biasa. Apa hakmu mengajariku? Aku tahu. Kamu disuap oleh bocah ini. Ya? Sengaja datang untuk mempermalukan tuan muda ini? Qin Xiaotian, fakta sudah jelas di depan matamu. Kau masih tidak percaya? Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Omong kosong. Dasar orang tua bangka. Aku menghormatimu, memanggilmu tabib suci. Kalau tidak, kau bukan apa-apa. Kau cuma orang tua bangka. Berani-beraninya berteriak di depan tuan muda ini? Tuan Long. Kepala keluarga Long, setelah diobati oleh orang tua bangka ini sekian lama, bukankah dia masih kritis dan hampir mati? Hari ini, tuan muda ini menyembuhkan kepala keluarga Long. Mungkin, orang tua bangka ini iri, lalu bersekongkol dengan Lin Feng untuk sengaja mempermalukan tuan muda ini. Kau berpihak pada siapa? Ini. Tuan Long. Apa yang perlu diragukan? Tabib Suci Guigu ini pasti iri dengan bakat Tuan Muda Qin. Kau lebih memilih percaya Lin Feng cuma menggerakkan jari. Menyembuhkan kepala keluarga Long. Tidak ada yang percaya itu perbuatan Tuan Muda Qin. Konyol sekali. Betul. Aku percaya Tuan Muda Qin. Meskipun Tabib Suci Guigu adalah ahli medis terkemuka, tapi kali ini, aku juga di pihak Tuan Muda Qin. Maafkan aku, Tuan Tabib Suci. Kali ini, aku memilih percaya Tuan Muda Qin. Mengingat Anda sudah bertahun-tahun mengobati kakakku. Jika Anda pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kau. Tuan. Silakan. Kalian mencari mati. Sudahlah, Guigu. Tidak perlu berdebat dengan orang-orang keras kepala ini. Kau mundur dulu. Serahkan sisanya padaku. Hahaha. Bocah, kau lihat tidak? Meskipun kau menyuap orang tua bangka ini, tapi, mata semua orang tahu dengan jelas, mereka semua di pihakku. Apa yang kau punya untuk melawanku? Panggil orang. Tangkap dia. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Kakak. Kakak. Kau. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Bukan begitu, kakak. Adik. Aku hanya tidak bisa bergerak. Tapi kesadaranku jelas. Aku juga tahu, Tuan Linlah yang menyelamatkanku. Sedangkan kau malah membantu kejahatan. Ingin menjebak Tuan Lin. Kakak, dengarkan penjelasanku. Mulai sekarang, kau enyah dari keluarga Long. Tuan Lin, Guru Lin, tadi aku salah. Aku buta. Aku telah menyinggung Anda. Mohon Anda berlapang dada. Mohon, maafkan saya. Melepaskanmu? Aku sudah memberimu kesempatan tadi. Kau membuat keputusan paling salah untuk keluarga Long. Keluarga Long boleh tetap ada. Tapi kau, sama sekali tidak boleh. Seret dia keluar. Kakak, jangan. Kakak, aku salah. Kakak. Tuan Lin, aku salah. Qin Xiaotian. Sekarang, kita harus bicara tentang kau berlutut dan memanggilku ayah. Menyuruhku berlutut? Tidak mungkin. Sampah sepertimu, dengan apa kau bisa menyuruhku berlutut? Aku, Long Taiji, memerintahkanmu berlutut di hadapan Tuan Lin. Kau? Mau berlutut atau tidak? Ditambah aku, Tabib Suci Guigu. Orang terkaya Xia Agung tiba. Dan juga aku, Xia Liguo. Apa? Kepala keluarga Long? Orang terkaya Xia Agung? Dan Tabib Suci Guigu juga, semua memihak Lin Feng. Siapa sebenarnya Lin Feng ini? Qin Xiaotian, kau berlutut, atau tidak? Hahaha, bagus. Orang terkaya Xia Agung, keluarga Long, Tabib Suci Guigu. Dasar bocah, latar belakangmu lumayan juga. Bisa membuat mereka bertiga membelamu. Tapi, orang-orang ini, di mata tuan muda ini,
masih belum seberapa. Apa katamu? Kalian semua, meskipun berdiri di puncak, tapi hanyalah kekuatan duniawi. Hanya sekte Dewa Pedang yang bisa berdiri kokoh di puncak Sia Agung. Dan tuan muda ini adalah murid sekte Dewa Pedang. Didukung oleh sekte Dewa Pedang, kalian coba sentuh aku kalau berani. Hahaha, kupikir kau bisa mengeluarkan omong kosong apa. Ternyata cuma ini. Sekte Dewa Pedang? Sudah kubilang. Bahkan Jian Jiuxia pun harus berlutut saat bicara di depanku. Besar sekali omong kosongmu. Bahkan Jian Jiuxia harus berlutut di depanmu? Memangnya kau ini siapa? Aku sudah mengirim pesan kembali ke guruku, yaitu tetua sekte Dewa Pedang. Pada saat itu, kalian semua akan mati tanpa kuburan. Bagus. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat siapa yang akan mati tanpa kuburan. Jian Jiuxia, murid sekte Dewa Pedangmu, mengancam akan memusnahkan raja ini, Xia Liguo, tabib suci Guigu, dan Long Taiji. Aku beri kau waktu 10 menit untuk tiba di kota Hai. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aduh. Bajingan ini. Apa dia mau menghancurkan sekte Dewa Pedang? Siapa yang berani menyentuh muridku? Guru. Muridku, katakan, siapa yang tidak tahu diri itu yang menyuruhmu berlutut? Guru akan membunuhnya sekarang juga. Dia itu. Dia sombong karena didukung oleh orang terkaya di Sia Agung, tabib suci Guigu, dan juga kepala keluarga Long. Dia bahkan tidak menganggap sekte Dewa Pedang kami ada. Dia bilang bahkan jika pemimpin sekte Jian Jiuxia datang, dia harus berlutut saat berbicara dengannya. Bocah, besar sekali mulutmu. Siapa yang memberimu keberanian menghina pemimpin sekte? Aku tidak salah bicara. Jian Jiuxia, saat bertemu denganku, memang harus berlutut saat berbicara. Tidak percaya? Kau bisa kembali dan bertanya padanya. Guru, jangan percaya dia. Dia hanya ingin mengulur waktu. Tetua sekte Dewa Pedang, aku sarankan kau pergi sekarang juga. Kalau tidak, saat Jian Jiuxia tiba nanti, kau tidak akan punya jalan keluar. Betul. Identitas Tuan Lin bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Aku tidak bisa melawan. Di seluruh Sia Agung ini, belum ada orang yang tidak bisa aku lawan. Kau menghina muridku, menghina sekte Dewa Pedangku. Hari ini kau pasti mati. Bocah, kalau kau berlutut dan memohon kematian sekarang, aku akan memberimu kematian yang cepat. Keras kepala. Kalau begitu, mati saja bersama murid kesayanganmu itu. Mati saja bersama murid kesayanganmu itu. Yang akan mati itu kau. Lihat pedangku. Lin Feng. Siapa yang buta mata itu? Berani-beraninya menghalangi urusan sekte Dewa Pedang. Keluar dan mati. Ini aku. Tetua ketiga, kau berani membunuh ketua sekte ini? Hamba tidak berani. Siapa yang menyuruhmu bertindak di sini? Ketua sekte. Anak ini menghina sekte Dewa Pedang kita. Dia bahkan bilang ketua sekte, Anda harus berlutut saat berbicara dengannya. Demi reputasi sekte, aku baru bertindak untuk membunuhnya. Betul, ketua sekte. Anda harus membela kami. Bunuh saja anak ini. Dia tidak salah bicara. Ketua sekte ini memang harus berlutut saat berbicara dengannya. Hormat kami, Tuan Raja Suci. Mungkinkah? Dialah yang dulu memberi petunjuk pada generasi pertama Grandmaster untuk mendirikan sekte Raja Suci Bahuang. Benar, tetua ketiga. Menyinggung Tuan Raja Suci harus dihukum apa? Ampuni nyawa kami, Raja Suci, ampuni nyawa kami, Raja Suci. Raja Suci apa? Raja Suci itu benar-benar nyata? Berarti Lin Feng tidak salah. Raja Suci memang selalu melindungi keberuntungan 4 keluarga besar. Gawat. Kenapa keluarga Ye bisa membuang tokoh besar seperti Lin Feng? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa jadi Raja Suci? Tidak ada yang tidak mungkin. Qin Xiaotian, sekarang kau mau berlutut atau tidak? Tuan Raja Suci, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Ampuni nyawamu? Maaf. Aku sudah memberimu kesempatan. Tuan Raja Suci, Qin Xiaotian adalah murid sekte kami ini, adalah kesalahan sekte Dewa Pedang, serahkan dia pada kami untuk dihukum sebagai pelajaran. Baik. Kalau begitu, serahkan padamu. Terima kasih, Tuan Raja Suci. Bawa dia ke tempat terlarang sekte. Jangan biarkan dia bereinkarnasi selamanya. Baik. Tidak. Tuan Raja Suci.
Kami tidak tahu siapa Anda. Mohon maafkan kami, Tuan Raja Suci. Lin Feng, kami tidak tahu kau punya identitas sebesar ini. Demi kita yang satu keluarga, maafkan kami, ya. Kakak ipar. Maafkan aku, kakak ipar. Lin Feng, mereka juga tidak melakukan kesalahan besar. Maafkan saja mereka, ya. Ling Er, aku akan menuruti semua perkataanmu. Maafkan aku, ya. Aku menyembunyikannya darimu begitu lama. Tidak apa-apa. Aku percaya. Kau punya alasan tersembunyi. Tuan Raja Suci, karena Anda sudah kembali, Xia Agung sekarang menghadapi berbagai masalah. Bisakah Anda membantu menyelesaikannya? Aku akan bertindak. Ling Er, kamu tunggu aku baik-baik di rumah. Aku akan segera kembali. Tuan Iblis Agung, sesuai rencana Anda, aku sudah berhasil menyusup ke area terlarang Sekte Dewa Pedang. Tidak sia-sia aku merencanakan ini selama 100 tahun. Di sini terkubur terlalu banyak tulang belulang para ahli. Tulang belulang para ahli. Selama aku menyerap kekuatan mereka, aku tidak hanya bisa memulihkan kekuatanku, tapi juga melangkah lebih jauh. Bunuh Lin Feng, Qin Xiaotian. Setelah aku pulih, aku akan membawamu keluar dari area terlarang ini. Lalu kamu culik lagi Ling Er untuk memancing Lin Feng muncul. Baik. Ling Er, aku pulang. Lin Feng, terkejut, kan? Aku Qin Xiaotian. Istrimu sekarang ada di tanganku. Aku beri kamu waktu 30 menit untuk sampai ke altar. Kalau tidak, aku akan membakarnya hidup-hidup. Qin Xiaotian, kalau kau berani menyentuh Ling Er, sehelai rambut pun, aku akan membuatmu tak bisa bereinkarnasi. Kalau begitu, mari kita lihat apa kau bisa datang tepat waktu. Tuan Raja Suci. Gawat. Qin Xiaotian entah kapan berhasil kabur dari area terlarang sekte. Aku tahu. Mereka juga menculik Ling Er. Apa? Maaf, Tuan Raja Suci. Ini semua salahku. Seharusnya aku membunuhnya. Tidak apa-apa. Aku akan membuatnya menyesal telah lahir di dunia ini. Dia sudah benar-benar membuat raja ini murka. Qin Xiaotian, bagaimana kau bisa keluar? Kenapa kau menculikku? Kenapa? Aku mencintaimu, tapi kau hanya peduli pada si pecundang Lin Feng itu. Kalau begitu, hari ini, aku akan membuat kalian berdua pergi ke neraka bersama. Tenang saja, dia akan segera datang. Kau ingin mengancam Lin Feng denganku? Kau jangan harap. Aku tidak akan mungkin mati. Kau mengancamnya? Mau mati? Tidak semudah itu. Sebelum Lin Feng datang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau imut? Aku imut? Aku punya yang lebih imut lagi. Aku memberi Lin Feng 30 menit. Jika dia tidak datang dalam 30 menit, aku akan menyuruh mereka memperkosamu dulu, lalu membunuhmu. Tuan Muda Qin, waktunya sudah habis. Apa anak ini takut dan tidak berani datang? Sepertinya Lin Feng sudah tidak menginginkan istrinya lagi. Kalian, lucuti pakaiannya untukku. Hentikan. Lin Feng, kau akhirnya datang. Qin Xiaotian, lebih baik kau lepaskan Ling Er. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Hahaha. Kau tidak salah, Lin Feng. Nyawa istrimu sekarang ada di tanganku. Lin Feng, kamu cuma perlu patuh sama perintahku. Kalau enggak, istrimu bakal mati. Lin Feng, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Diam. Qin Xiaotian, kamu cari mati. Kamu yang cari mati. Lin Feng, kamu cuma pecundang. Beraninya kamu menginjak-injakku? Aku nggak terima. Hari ini, semua penghinaan yang kamu berikan padaku, akan kubalas. Aku mau kamu melihat istrimu dengan mata kepala sendiri, mati di depanmu, lalu menyesal seumur hidup. Serang.
Qin Xiaotian, cuma segini kemampuanmu, masih mau meniru orang lain menculik? Kamu menyentuh istriku. Aku nggak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Lin Feng, kamu kena jebakan. Hahaha. Lin Feng, 100 tahun sudah. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Zhu Jiwin. Benar saja, kaulah dalangnya. Betul. 100 tahun lalu aku gagal membunuhmu. Hari ini kau harus mati. Balaskan dendam 100 tahunku. Zhu Jiwin, 100 tahun lalu raja ini bisa melukaimu parah. 100 tahun kemudian, kau tetap bukan tandingan raja ini. HMPH. Benarkah? Itu belum tentu. Tuan Raja Suci, kami datang terlambat. Tidak apa-apa. Zhu Jiwin, kau berani melawan Tuan Raja Suci? Hadapi kami dulu. Hanya kalian sampah-sampah ini, majulah bersama. Murid Sekte Dewa Pedang, dengarkan perintah. Cabut pedang. Basmi iblis. Murid keluarga Long bantu basmi iblis. Bunuh. Terlalu lemah, terlalu lemah. Lin Feng, di dunia ini, selain dirimu, tidak ada yang bisa menjadi tandinganku. Kau masih tidak mau bergerak? Kalau begitu, hari ini, raja ini akan memusnahkanmu sepenuhnya dan mengembalikan kedamaian di Xia Agung. Pedang, datanglah. Pedang pembasmi abadi dan iblis. Hancurkan. Memang benar Tuan Raja Suci. Kekuatan pedang ini, bahkan gerbang Sekte Dewa Pedangku, bisa hancur terbelah. Zhu Jiwin pasti akan terbunuh. Lin Feng, hanya segini saja kekuatanmu, terlalu mengecewakan bagi raja ini. Tidak. Tidak mungkin. Dia benar-benar menahan pedang ini. Mungkinkah kekuatannya? Zhu Jiwin, kau sudah menembus batas. Hahaha. Betul, 100 tahun kultivasi. Dan di tanah terlarang Sekte Pedang, menyerap begitu banyak tulang belulang ahli kuat. Kekuatan raja ini telah mencapai alam iblis suci di seluruh alam semesta. Tidak ada yang bisa menandingi. Kau juga bukan lawanku. Iblis suci. Gawat. Raja suci dalam bahaya. Alam iblis suci. Kalau itu yang jadi andalanmu, raja ini beritahu, hari ini kau pasti kalah. Hei. Omong kosong. Kekuatanku sudah jauh melampauimu. Dengan apa kau mau melawanku? Tapi kau tak perlu khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menjadikanmu budak iblis. Nanti seumur hidup, kau akan melayaniku. Zhu Jiwin, tadi kau menahan pedangku dengan 2 jari. Aku juga tidak akan menipumu. 1 jari akan menghancurkan seranganmu. Omong kosong. Tunggu saja kematianmu. Yeah. Tidak mungkin. Kenapa serangan penuh kekuatanku bisa kau tahan hanya dengan 1 jari? Aku jelas-jelas sudah di alam iblis suci. Kenapa tidak bisa melukaimu? Raja ini sudah bilang, iblis suci. Tidak ada artinya. Lin Feng, sebenarnya kau di tingkat apa? Selama 100 tahun, raja ini sudah menyatu dengan Dao Agung, melampaui 3 alam, melampaui 5 elemen, mencapai kekuatan penciptaan yang tak tertandingi. Jika harus memberi nama untuk alam ini, raja ini menyebutnya Raja Segala Raja. Aku tidak terima. Zhu Jiwin, di kehidupan selanjutnya, jangan berbuat jahat lagi. Selamat, Raja Suci. Telah membasmi iblis. Selamat, Raja Suci. Telah membasmi iblis. Lin Feng, aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ling Er, selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ling Er, ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Hal apa? Aku sudah menumpang di keluarga Ye bertahun-tahun, tapi belum pernah memberimu pesta pernikahan. Sekarang musuh besar sudah tiada. Aku ingin mengadakan pesta pernikahan yang tak tertandingi untukmu. Maukah kau? Aku mau. Bagus. Hahaha. Bagus.